Dakta Radio Bijak Berinformasi Cerdas Berinteraksi. Rekan Dakta, Kementerian Agama atau Kemenak melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat, Wakaf, dan Lasdas Dewan Dakwah meresmikan Kampung Zakat Desa Bersinar di Dusun Umalangku, Kolo Atas, Kecamatan Momo Salato, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Lalu bagaimanakah pelaksanaan peresmian Kampung Zakat tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan Direktur Mobilisasi Ziswaf Lasnas Dewan Dakwah, Dani Ramadan. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Waalaikumsalam. Sehat, Mas, ya? Warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat, ya? Alhamdulillah, sehat, Mas. Baik. Mas tadi sempat melakukan peresmian Kampung Zakat di Desa Bersinar, Dusun Umelingku, Kolo Atas, Kecamatan Momo Salato, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Mas, untuk peresmian yang dilakukan pada pagi tadi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih, Mas, atas waktunya. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah. Kami, Asas Dewan Dakwah, telah hari ini pagi tadi gitu ya, telah meresmikan Kampung Zakat Desa Bersinar. Dusun Umalingku, Kolo Atas, Kecamatan Momo Salato, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Dan acara ini memang diresmikan oleh Kementerian Agama yang diwakili oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Alhamdulillah, Bapak Dr. Haji Muhammad Tohor ya, itu Termizi Tohor maksud saya, Pak Dr. Andes Haji Termizi Tohor MA, dan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Dr. Adian Nusaini meresmikan Kampung Zakat di Desa Umalingku. Selain peresmian Kampung Zakat, juga kita meresmikan masjid mualaf pertama di Kampung Mualaf Umalingku, dan pemberdayaan umat penanaman 1000 pohon produktif di Desa Umalingku. Jadi alhamdulillah memang Desa Umalingku ini adalah desa mualaf, Mas. Desa mualaf atau kampung mualaf ya, kita bahasanya gitu, seperti itu. Jadi dan memang alhamdulillah sangat semarak sekali. Baik. Jadi ini memang kampung binaan dari Dewan Dakwah ya. Sebelumnya memang warga ini tinggalnya nomaden dan juga mempercayai animisme, dinamisme. Bagaimana sebetulnya upaya pengislaman mereka dan juga nantinya juga ke depan menjaga iman mereka, begitu, Mas? Ya. Nah, jadi di Morowali Utara ini, di pedalaman, kita ada desa binaan 3 titik, Mas, desa binaan. Selain tadi Desa Umalingku salah satunya, dan yang pertama itu ada Desa Ngoyo atau Kampung Mualaf Ngoyo. Kedua ada Lambentana, Kampung Mualaf Lambentana. Nah, ketiga ini adalah Kampung Mualaf Umalingku. Alhamdulillah nih, Mas, dari Desa Ngoyo atau Kampung Mualaf Ngoyo itu sudah kita dirikan masjid dan kita kirimkan dai di sana. Terus yang kedua, proses pembangunan di Kampung Mualaf Umalingku ini kita bangun masjid dan kita kirimkan dai di sana, Mas, agar agar keimanan mereka tetap terjaga pasca syahadat, gitu kan, pasca mereka memeluk Islam. Nah, memang tidak mudah untuk masuk ke suku-suku pedalaman di sana. Perlu bertahun-tahun kita masuknya nggak langsung dari segi dakwah gitu ya, Mas. Kita dari segi pendekatan pertemanan, segi persahabatan, yang di sana diwakili pendamping kita, dai kita bernama Ustaz Sigit Sugiyatno. Jadi Ustaz Sigit Sugiyatno ini masuk ke pedalaman, ke suku Ta'awana ini lewat persahabatan gitu ya. Nah, berteman, terus kita kirim hewan kurban di awal, Mas. Kita kirim hewan kurban untuk dipotong dan dinikmati sama-sama sampai akhirnya mereka percaya. Dan apa yang kita lakukan ini memang murni mengajak mereka kepada peradaban yang lebih baik gitu ya. Dan alhamdulillah di Kampung Ngoyo hampir 80% sudah mualaf. Di Kampung Umalingku memang belum 100%. Insya Allah sekarang ini kita mencapai 50% untuk bisa
bisa memualafkan mereka ya dari keyakinan mereka yang tadi animisme, dinamisme gitu ya. Baik, artinya memang satu desa ini ditugaskan satu dai begitu Mas ya, untuk setidaknya memang menjaga iman mereka, kemudian juga lebih mengislamkan dari warga di 3 titik binaan ya dari Lasnas Dewan Dakwah ini ya. Ya, itu minimal 1 dai Mas. Oh, 1 dai. Di beberapa titik di Ngoyo itu kita kirim 2 dai. Di suku Lambentana atau di Kampung Mualaf Lambentana itu kita kirim 2 dai. Jadi minimal memang 1 dai gitu. Insya Allah di Ramadan ini apalagi ya Mas ya. Karena memang target kita di Ramadan ini mereka kalau bisa memang jangan sampai berhenti kan gitu kan. Betul. Banyak mungkin yang bangun masjid di pedalaman, tapi ketika bangun itu nggak ada yang makmurin kan. Nah, salah satu yang kita pegang betul di Dewan Dakwah atau di Lasnas Dewan Dakwah, ketika kita bangun masjid itu memang insya Allah ada proyeksi dai yang kita tempatkan bertahun-tahun gitu ya, untuk bisa menjaga umat gitu, insya Allah. Dan semangat dari Kampung Zakat ini, Desa Bersinar, semangatnya kemandirian umat, pemberdayaan untuk mendukung program dakwah. Baik, ini kan juga sudah ada 3 titik ya di beberapa desa seperti Desa Ngoyo dan juga Umelingku yang saat ini dibangun masjid. Mungkin untuk program ke depan ada tidak Mas untuk kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan untuk Desa Bersinar ini Mas di wilayah lainnya Mas dari Lasnas Dewan Dakwah? Ya, insya Allah ada sangat banyak sekali ya, karena bersinar sendiri artinya itu ada artinya Mas. Betul. Bersinar itu beriman, bersinergi dan berkarya. Tentu tadi ya beriman itu diawali dengan memang kampung ini kampung muslim ya Mas ya, insya Allah. Dan Sinergi ini kita memang membuka potensi dari berbagai pihak untuk bisa membangun peradaban di pedalaman atau di Kampung Mualaf yang memang notabene ini mereka butuh perhatian kita, gitu ya. Tadi selain memang aktivitas hari ini yang banyak kita lakukan diantaranya adalah penanaman 1000 pohon produktif Mas. Jadi kita sudah ibaratnya nih sudah proyeksikan kita tanam pohon-pohon yang memang produktif atau tanaman sayur mayur yang memang nanti akan produktif dan dikembangkan dan disuplai ke demand-demand yang memang sudah diminta di daerah Morowali dan sekitarnya Mama Salatu. Selain itu juga hari ini kita ada sunatan massal kepada para mualaf. Yang alhamdulillah sunatan juga kita bersinergi dengan lembaga zakat ya, dengan lembaga Baitul Zakat Pertamina alhamdulillah. Ini dari sinergi dana zakat, infak dan wakaf para donatur, alhamdulillah masjid ini bisa terbangun Mas, masjid mualaf pertama ini bisa terbangun. Insya Allah video nanti akan kita share ya Mas ya ke Radio Dakta agar nanti bisa di-share di website, di media sosial dan bisa dilihat sama-sama bentuk masjidnya dan desanya gitu ya. Dan juga kita hari ini mendistribusikan 1000 ton beras ke pedalaman. Ya, jadi kita punya program 1000 ton beras ke pedalaman. Nah, salah satu yang kita distribusikan program beras ini adalah ke dusun Desa Umelingku, ke Ngoyo, ke Lambentana. Yang memang di sana makan beras itu agak sulit Mas. Jadi kalau kita di sana itu kirimnya itu simpel sebenarnya. Kirim beras sama garam sama ikan asin mereka udah senang banget. Jadi karena mereka jarang makan beras kan. Makan singkong, ubi kayu gitu ya. Jadi ketika kita kirim beras itu sangat membantu mereka gitu Mas, kurang lebih gitu. Baik, ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari Dewan Dakwah selain juga ini membangun Masjid Mu'alaf begitu, mungkin ke depan apalagi juga sebentar lagi juga akan datangnya bulan suci Ramadan, mungkin apa Mas untuk kegiatan-kegiatan dari Lasnas Dewan Dakwah itu sendiri? Ya alhamdulillah memang Ramadan ini sumber pahala buat kita mungkin ya, insyaallah semua. Karena di momentum Ramadan ini kita berlomba-lomba pasti untuk bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Dan banyak sekali program Ramadan yang memang kita gulirkan di tahun ini.
Salah satunya adalah pembangunan masjid di pedalaman. Yeah. Dan pengiriman kafilah dakwah ke pedalaman atau ke pelosok negeri. Jadi pertama kita ada program kafilah dakwah. Program kafilah dakwah ini pengiriman guru-guru ngaji atau dai ke pelosok-pelosok, Mas, selama 3 bulan untuk mendampingi siapa? Untuk mendampingi tadi para mualaf, para desa binaannya dai, agar apa? Agar Ramadannya itu meriah gitu ya, di kampung itu meriah. Sampai nanti Lebaran itu sholat Id ada yang mengimami gitu kan? Karena banyak nih di pedalaman itu nggak ada sholat Id, banyak banget, Mas. Karena kenapa? Karena nggak ada imam kan, nggak ada khotib gitu. Nah ini yang jadi hal krusial, maka itu kita program utamanya adalah pengiriman dai ke pedalaman. Dan kedua kita juga punya program wakaf Al-Quran untuk para jamaah atau binaan masyarakat binaan dai yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Yang ketiga kita punya program zakat fitrah ke pelosok negeri. Selain tadi ada program 1.000 ton beras ke pelosok negeri, itu bisa digabungkan dengan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini kita coba mau distribusikan secara beda gitu ya. Biasanya mungkin memang kalau ke masjid-masjid kan ke sekitar ya, Mas ya. Betul. Kita zakat fitrah di masjid terus disalurkan ke sekitar. Nah, kalau di kita insya Allah zakat fitrah kita akan prioritaskan ke titik-titik para dai yang memang dai-dai kita tempatkan. Alhamdulillah lebih dari 1.250 dai kita tersebar. Dan itu menjadi titik distribusi kita yang kita utamakan untuk program zakat fitrah nanti, Mas. Sebar zakat fitrah. Yang insya Allah dari tahun kemarin sudah kita laksanakan, dan tahun ini juga coba kita gulirkan lagi untuk zakat fitrah ke pelosok negeri. Mudah-mudahan antusias para donatur ini luar biasa peminatnya gitu ya. Dan yang keempat adalah program muliakan guru ngaji 1 juta guru ngaji di pelosok negeri. Jadi kita punya program gerakan muliakan 1 juta guru ngaji ke saya ulang, kita punya gerakan muliakan 1 juta guru ngaji di pelosok Nusantara. Kenapa muliakan guru ngaji? Karena guru ngaji ini atau dai di pelosok negeri ini jarang terperhatikan, Mas. Betul. Sangat jarang terperhatikan. Karena saya datang ke satu desa, ke satu dusun, itu banyak guru ngaji atau dai yang kita kirim pun segala kebutuhannya juga kebutuhannya itu terbatas gitu ya. Selain infrastruktur terbatas, jadi kebutuhannya terbatas. Mereka mau Lebaran jauh dari keluarga, dekat ke para jamaah, demi apa? Demi syiar. Baik. Halo, Mas Dani? Ya, rekan Dakta, kami juga masih mencoba untuk menghubungi kembali Ustadz Dani Ramadan. Beliau adalah salah satu dai di pelosok, bahwasanya tadi dilakukan kegiatan peresmian kampung zakat dari Lasnas Dewan Dakwah yang membangun masjid di wilayah pedalaman. Tadi juga sudah dilakukan peresmian desa bersinar di dusun Omelangku, kalau atas Kecamatan Momo Saloto, Morawali Utara, Sulawesi Tengah, di mana memang banyak sekali program-program dari Lasnas Dewan Dakwah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan syiar khususnya di wilayah pedalaman. Kami juga masih menghubungi Ustadz Dani Ramadan berkaitan dengan program yang sudah dilakukan pada pagi tadi di wilayah Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tadi juga sudah disebutkan ada berbagai macam program-program. Sudah tersambung kembali, Mas Dani, mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan kepada para donatur dan juga masyarakat berkaitan dengan program-program yang tadi sudah disebutkan, agar nantinya para dai di pedalaman ini bisa terus berjuang dalam mensyiarkan
agama Islam khususnya di pedalaman, Mas Dani, silakan. Ya, alhamdulillah para pendengar Dakta di mana saja berada. Asas Dewan Dakwah sampai dengan saat ini alhamdulillah terus beristiqomah untuk menggulirkan program-program dakwah dan kemandirian umat berbasis binaan dai. Yeah. Dan di momentum Ramadan kali ini tentu banyak sekali program-program Lasnas yang bisa disupport gitu ya, disupport dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf kita. Untuk program-program dakwah, pemberdayaan dan kemandirian umat di seluruh pelosok negeri. Salah satu program yang memang kita coba etalasekan adalah tadi program Kampung Zakat Desa Bersinar. Yeah. Desa yang beriman, bersinergi dan berkarya. Berkarya itu nanti mereka penuh dengan kemandirian lah, insya Allah. Tekad kita seperti itu. Dan kita harap masyarakat semakin banyak yang berzakat, berinfak melalui Asas Dewan Dakwah. Ini tentu akan bisa diduplikasi ke desa-desa lainnya, Mas. Insya Allah dari Sabang sampai Merauke, dai kita ada tersebar. Nah tentu bangun peradaban di pedalaman, Asas Dewan Dakwah tidak bisa sendiri. Yeah. Dan saya pribadi, manajemen Asas Dewan Dakwah mengajak di momentum Ramadan nanti atau dalam waktu dekat ini untuk sama-sama bisa berjamaah kita, bergotong royong dan bisa memikul kegiatan dakwah, karena dakwah ini nggak bisa dilakukan sendiri, nggak bisa dilakukan asatid saja, kiai, habaib dan semua. Tapi ya tugas dakwah ini tugas kita semua yang mengaku muslim gitu ya. Untuk itu Asas Dewan Dakwah mengajak dan memohon zakat, infak, sedekah dan wakafnya kepada para donatur, pendengar Radio Dakta agar bisa mengamanahkan, mempercayakan melalui Asas Dewan Dakwah. Dan untuk program-program detail Asas Dewan Dakwah bisa mengunjungi website kita di www.lasnasdewandakwah.or.id. Lebih simpel, nanti bisa di Google, search saja Asas Dewan Dakwah, di situ nanti muncul website kita dan program-program Asas Dewan Dakwah. Insya Allah berkah selalu. Baik. Untuk para pendengar dan tentunya Radio Dakta. Baik, terima kasih Mas Dani sudah berbincang bersama dengan Radio Dakta. Sukses terus untuk program-program yang dilakukan oleh Dewan Dakwah dan juga tetap semangat ya untuk syiar khususnya di wilayah pedalaman, Mas. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas.